在古神中，没有修真界有关修为的划分。Sebelum menyimak alur cerita Renegade Immortal, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Wang Lin duduk di atas kepala patung itu. Dia tahu bahwa alasan mengapa Master Ancient Pine dapat memulihkan tubuhnya dan mendapatkan tanda petir memiliki hubungan yang baik dengan patung batu ini. Salah satu jiwa darah Master Ancient Pine yang baru lahir mengolah metode budidaya yang tersisa di patung ini. Karena kekuatan pemahamannya yang 9 kali lipat, dia hampir tidak mendapatkan sebagian dari warisan yang tersisa di patung batu ini. Sekarang Wang Lin telah menyerap sebagian besar warisan itu selama pertempuran mereka dengan perintahnya atas Guntur, dan warisan itu dikumpulkan di mata kanannya. Pada saat ini, dia menarik napas dalam-dalam dan perasaan mengelilingi patung itu. Petir keluar dari mata kanannya dan mengelilinginya. Kemudian tanda petir pada patung itu menyala dengan kuat dan suara letupan bergema. Raungan samar terdengar. Mata Wang Lin terpejam saat perasaan mengelilingi patung batu dan kilat mengelilinginya. Dia memiliki jiwa asal naga guntur kuno dan memiliki kendali atas guntur surgawi. Semua guntur harus mendengarkan perintahnya. Namun, petir dari patung itu mengeluarkan aura kuno dan dipenuhi rasa bangga. Itu bergerak di sekitar patung dan terus bertabrakan dengan guntur yang dikendalikan Wang Lin. Dari kejauhan, orang hanya bisa melihat bola guntur mengelilingi patung saat petir menyambar kemana-mana. Gemuruh guntur terus bergema. Ini adalah pertarungan antara kilat dan guntur, itu adalah pertempuran untuk mendapatkan kendali. Wang Lin tidak memahaminya seperti Master Ancient Pine. Dia tidak menyesuaikan diri dengan tanda petir pada patung batu untuk memahami petir. Dia tidak menyerah pada tanda petir seperti seorang pelayan dan meminjamnya untuk meningkatkan pemahamannya. Master Ancient Pine seperti seorang pengemis yang telah menunggu dalam waktu yang tidak diketahui untuk mendapatkan sedikit sisa kekuatan petir untuk mengubahnya menjadi mantranya sendiri. Bahkan memungkinkan Master Ancient Pine memanggil roh ketujuh dari alam tertutup yang dapat melukai tubuh dewa kuno Wang Lin. Master Ancient Pine telah memilih jalan penyerahan. Dia melihat patung ini sebagai dewa dan salah satu jiwanya yang baru lahir memahami dan memujanya. Tidak ada bahaya di jalur ini, selama Anda layak, Anda bisa mendapatkannya. Tapi bagaimana Wang Lin memilih jalan ini? Dia bahkan berani menentang langit. Dia melakukan apa yang dia suka saat dia berkeliling dunia dan berani melawan surga. Dia telah menantang surga untuk membentuk daunnya dan berani bersaing dengan surga. Dia tidak akan pernah memuja patung ini seperti yang dilakukan Master Ancient Pine, bahkan jika petir di dalam patung itu mengguncang surga dan dapat memanggil roh ketujuh dari alam tertutup. Yang dia inginkan adalah petir di patung itu menyerah. Dia tidak ingin memahami petir di patung itu, dia ingin menyerap semuanya. Ini adalah harga dirinya, kebanggaan seorang kultivator yang menentang surga dan martabat dewa kuno. Dari sekian banyak klan di dunia kuno, adakah yang bisa menandingi klan dewa kuno? Seperti klan pemakan bulan, Wang Lin telah mengetahui dari Ling Er bahwa mereka hanyalah pelayan para dewa kuno. Jika klan pemakan bulan seperti ini, maka klan tanda petir ini, yang tampaknya juga merupakan klan dari alam luar, juga harus menyerah padanya. Wang Lin membuka matanya dan mengungkapkan tatapan yang sangat kejam. Dia mendengus dingin dan tangan kanannya menghantam kepala patung batu itu. Gemuruh menggelegar bergema, tapi patung itu tidak runtuh. Sebaliknya, sambaran petir yang menghancurkan bumi melonjak ke langit dan kemudian berubah menjadi naga petir yang menyerang Wang Lin. Saat ia melaju, semua petir di sekitarnya terserap olehnya. Itu mendekati Wang Lin dengan aura yang ganas dan gila. Saat itu mendekat, guntur melintas di mata kanan Wang Lin dan melesat keluar. Sebuah pusaran muncul di antara alisnya dan naga guntur kuno turun ke alam 7 warna. Dengan satu raungan, jiwa asal naga guntur kuno Wang Lin bertabrakan dengan naga petir dan mulai melahapnya seperti orang gila. Dalam melahap terus-menerus ini, bintang-bintang dewa kuno samar-samar muncul di balik pusaran dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Tangan kanannya tanpa ampun mengulurkan tangan ke depan dan gambar dewa kuno muncul. Wang Lin meraih naga petir itu dan tanpa ampun meremasnya.
Saat naga petir bertarung dengan jiwa asal Wang Lin, tubuhnya bergetar dan mengeluarkan suara gemuruh saat berusaha untuk berjuang bebas. Namun, tangan dewa kuno memegangnya dengan kuat, dan saat diremas, sejumlah besar petir menyambar. Tepat pada saat ini, jiwa asal Wang Lin melesat keluar dan melahap naga petir ini sebelum kembali ke tubuhnya. Guntur di mata kanannya menjadi beberapa kali lipat lebih kuat. Hal ini membuat seluruh tubuh Wang Lin menjadi buram, namun mata kanannya memancarkan cahaya yang kuat. Guntur apapun di dunia harus mematuhi perintahku. Suara Wang Lin tenang, tapi aura tak terlihat menyebar. Semua petir yang tersebar segera berkumpul di dalam mata Wang Lin menjadi tanda petir. Saat tanda petir muncul di mata kanan Wang Lin, sejumlah besar retakan muncul di patung batu itu. Itu dimulai dari kaki dan dengan cepat menyebar seperti orang gila. Mereka seperti naga yang menyerang Wang Lin, yang berada di atas kepala patung. Suara retakan itu menggetarkan bumi dan ada kilatan cahaya yang datang dari dalam retakan tersebut. Patung itu tampak seperti akan pecah, namun tetap tidak bergerak. Ada kilat bergerak di dalam celah, dan langsung mendekati Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema saat kilat bergerak seperti ular yang tak terhitung jumlahnya di sekitar tubuh Wang Lin. Itu membentuk bola petir raksasa yang lebarnya lebih dari 1000 kaki. Wang Lin berada di dalam bola petir. Petir itu meronta dan menolak untuk dikendalikan oleh Wang Lin. Kemudian ia mulai berkontraksi dengan gila-gilaan ke arah Wang Lin. Wang Lin mendengus dingin dan kilat mengelilingi tubuhnya. Meskipun tingkat budidayanya tidak bisa menandingi patung batu, jiwa asalnya adalah naga petir kuno. Dia adalah penguasa Guntur di dunia ini. Selama itu adalah Guntur, itu tidak cukup layak untuk menentangnya. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, ini adalah pertempuran Guntur. Naga petir kuno diberi hak untuk mengendalikan Guntur oleh Dao Surgawi. Wang Lin tidak percaya pada surga dan akan menggunakan Dao-nya sendiri untuk mencuri hak memerintahkan Guntur dari surga. Patung batu itu adalah nenek moyang dari klan Guntur Sebal. Meskipun dia sudah mati, dia menghabiskan hidupnya dengan Guntur sebagai temannya dan hampir menjadi Guntur. Tanda kilat di antara alisnya menolak menyerah. Dikabarkan bahwa nenek moyang asli klan Guntur Sebar adalah sambaran petir yang menantang surga yang tidak akan menyerah bahkan sampai ke langit. Jika orang lain memujanya, maka orang tersebut akan mendapatkan hak untuk mengendalikan Guntur. Namun, jika orang itu melawan, mereka akan dihancurkan oleh Guntur. Namun, Wang Lin akan menolak. Guntur melintas di mata kanannya dan jiwa asal naga Guntur kuno terbang keluar. Saat bola petir mendekat, ia mengeluarkan suara gemuruh. Raungan itu mengandung keagungan untuk mengendalikan semua Guntur di dunia. Bola petir terus berkontraksi, tapi berhenti 10 kaki dari Wang Lin. Ada suara gemuruh yang menggelegar, tapi tidak bisa menyusut 1 inci pun. Wang Lin sudah berdiri. Dia tampak seperti petir surgawi. Aura dewa kuno muncul dari tubuhnya. Jika dewa kuno dan Guntur bisa menyatu, maka dia adalah dewa Guntur kuno. Wang Lin mengirimkan pesan akal, hasilkan atau hancurkan. Dia tahu bahwa petir di sekelilingnya tidak biasa, petir ini mengandung keinginannya sendiri. Jika ada kemauan, itu adalah semangat. Pencahayaan ini adalah roh petir yang dibentuk oleh kehendak orang yang meninggal. Suara gemuruh bergema. Bola petir di sekitar Wang Lin tampak bergetar di bawah kekuatan Guntur yang datang dari Wang Lin. Juga, di bawah pengaruh aura dewa kuno Wang Lin, ia menyerah. Bola petir berubah menjadi sinar petir dan menyerbu ke arah jiwa asal naga Guntur kuno. Ia mengeluarkan suara gemuruh yang mengguncang surga dan tiba-tiba menjadi lebih besar. Patung batu itu bergetar seolah akan runtuh. Wang Lin maju selangkah dan melangkah ke dalam kehampaan. Dia berbalik dan menatap tanda petir di antara alis patung yang masih belum hilang. Mulai sekarang, klanmu tidak akan bisa bertarung denganku untuk mendapatkan hak atas Guntur. Mata kanan Wang Lin berbinar dan jiwa asal naga Guntur kuno mengeluarkan suara gemuruh saat melingkar di sekelilingnya. Itu menyatu dengan Guntur dari matanya dan menyerang tanda petir di patung itu. Naga pada tanda petir di antara alis patung dan patung itu bergetar semakin hebat. Tepat pada saat naga itu mendarat, mata patung batu itu menyala dan Wang Lin melihat sistem bintang di dalamnya. Ada formasi raksasa yang begitu besar hingga menutupi banyak bintang.
Mereka terlihat acuh tak acuh, sarkasme, dan meremehkan saat mereka menatap ke dalam formasi. Bagian dalam formasi dipenuhi dengan energi spiritual surgawi dan riak energi asal. Pembudidaya ki kuno dan makhluk surgawi yang tak terhitung jumlahnya menyerang formasi seperti orang gila dalam upaya untuk keluar dari formasi. Namun, formasi ini sangat aneh dan sulit dipatahkan. Tidak peduli seberapa banyak para kultivator dan makhluk surgawi ini menyerang, formasinya tidak bergerak sama sekali. Beberapa makhluk surgawi bahkan menyerahkan nyawa mereka dan meledak, tetapi mereka tidak merusak formasi sedikit pun. Rasa duka dan putus asa menyelimuti bagian dalam formasi. Ada 9 sinar cahaya yang berkedip di dalam formasi. Salah satunya adalah kapak. Saat terbang di udara, siapapun yang berani menerobos akan mati. Wang Lin bahkan melihat banyak penggarap ki memutuskan untuk menghancurkan diri sendiri dalam kesedihan untuk menghentikan kapak yang membelah surga ini, tetapi mereka gagal. Ada seberkas cahaya lain di antara 9 orang itu. Itu adalah sambaran petir. Kemanapun ia pergi, apakah itu kultivator atau makhluk surgawi, semua orang mati. Ketidakpedulian dan penghinaan di mata orang-orang di luar menjadi semakin kuat. Seolah-olah mereka para bangsawan sedang melihat manusia yang mirip semut. Saya menolak untuk membiarkan ini terjadi. Saya menolak untuk membiarkan hal ini terjadi. Akan ada suatu hari ketika generasi kultivator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Seorang surgawi yang terkena guntur mengeluarkan suara gemuruh sebelum kematiannya. Pemandangan dari mata patung itu menghilang. Saat pemandangan itu menghilang, guntur keluar dari formasi. Tampaknya menembus kehampaan, langit, dan waktu. Itu langsung menyerang mata kanan Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema di dalam pikirannya dan dia tersandung mundur beberapa puluh kaki. Lalu dia menatap patung batu itu dengan ekspresi garang. Patung batu itu tiba-tiba roboh menjadi tumpukan puing dan menimbulkan banyak debu. Alam luar, untuk beberapa alasan, ketika Wang Lin melihat pemandangan dari patung itu, darahnya mulai mendidih. Ketika dia melihat pertempuran antara Al-Heaven dan Aliansi, banyak penggarap yang mati, tetapi dia tidak memiliki perasaan ini. Dia telah melihat faksi besar di dalam Aliansi bertarung satu sama lain, tapi dia tidak memiliki perasaan ini. Namun, pada saat ini, dia bahkan tidak tahu kenapa, tetapi ketika dia melihat pemandangan itu, terutama ketika semua leluhur surgawi itu meninggal, dia merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Tangisan surgawi sebelum kematian seakan bergema di telinganya. Saya menolak untuk membiarkan hal ini terjadi. Akan ada suatu hari ketika generasi kultivator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luarmu. Menatap patung yang roboh, tanda petir di mata kanan Wang Lin terus menyala. Setelah sekian lama, dia berbalik dan terbang menuju gunung yang dikelilingi oleh batasan waktu. Ketika Wang Lin menyerap tanda petir, pemuda dengan tanda petir dari alam luar menjadi sangat pucat dan tubuhnya mulai gemetar. Dia jelas merasakan bahwa telah terjadi pertempuran guntur di hadapannya. Satu sisi tampak seperti guntur dari garis keturunannya dan sisi lainnya juga merupakan guntur, tetapi guntur itu mengguncang pikirannya. Dia hampir kehilangan kendali atas guntur di dalam tubuhnya. Dua orang di sampingnya jelas tidak memiliki reaksi yang kuat. Tapi pemuda dengan tanda bulan sabit masih murung. Dia sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Adapun orang dengan tanda api, matanya bersinar dan dia tidak menyembunyikan keserakahan di matanya. Apa yang dia incar adalah kekuatan api yang dia sadari ketika pikiran Wang Lin melintas. Setelah sekian lama, mereka bertiga muncul di tempat patung batu itu runtuh. Melihat patung batu itu, pemuda dengan tanda pencahayaan menjadi lebih pucat. Tapi ada juga kemarahan di ekspresinya. Ia bisa merasakan bahwa patung ini adalah nenek moyangnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa itu ada di sini, roh guntur yang ditinggalkan leluhur diambil secara paksa oleh seseorang belum lama ini. Namun, setelah amarahnya mereda, dia semakin ketakutan. Apa yang kita lakukan? Pemuda dengan tanda petir memandang kedua temannya. Orang dengan tanda api itu perlahan berkata, jika kita bertiga melepaskan segel kita untuk mencapai kekuatan puncak kita, kita bisa saja membunuh orang ini.
Orang dengan tanda petir ragu-ragu sejenak dan kemudian dengan lembut berkata, bagaimana kalau kita pergi dan melaporkan celah spasial ini kepada para tetua dan membiarkan mereka menanganinya? Saya punya firasat buruk. Kekayaan hanya bisa diperoleh melalui bahaya. Pemuda dengan tanda bulan sabit sepertinya telah mengambil keputusan dan mengatupkan giginya. Pemuda dengan tanda petir merenung dalam diam. Sesaat kemudian, dia memperlihatkan tatapan tajam dan tidak lagi ragu-ragu. Dia mencari jejak guntur dan bergegas keluar. Dua lainnya mengikuti, dan mereka menghilang ke dalam kabut. Wang Lin bergerak seperti kilat menembus kabut dan dengan cepat tiba di tempat dia bertarung melawan Master Asian Pain untuk mendapatkan botol itu. Dia melihat batasan waktu di hadapannya dan matanya berbinar. Jika batasan ini tidak dilanggar atau telah dilanggar sejak lama, akan sangat sulit bagi Wang Lin untuk membukanya kecuali dia bersedia mengorbankan harta karunnya. Namun, pembatasan ini telah dilanggar hanya beberapa bulan yang lalu. Dan meskipun Wang Lin dalam keadaan linglung ketika pikirannya melewatinya, dia masih ingat celah yang tidak terlihat pada pembatasan tersebut. Retakan ini adalah bukaan yang dibuat oleh Master Asian Pain dan wanita tua berbaju hijau. Saya hanya perlu membuka celah itu lagi? Seharusnya tidak sulit. Tangan Wang Lin membentuk segel dan pembatasan pemusnahan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar. Mereka mendarat di batasan waktu dan layar cahaya mulai bergetar. Wang Lin bahkan tidak berkedip, dan perasaan menyebar, mengamati dengan cermat. Tak lama kemudian, matanya menyipit saat dia menemukan celah dari sebelumnya. Meskipun retakan ini telah sembuh, batasan waktu di sini baru berumur beberapa bulan. Kecuali bertahun-tahun berlalu, kelemahan ini akan tetap ada. Ini adalah salah satu kelemahan dari pembatasan waktu. Setelah menemukan celahnya, tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan pedang kristal muncul. Saat pedang itu muncul, aura harta karun Sudo Nirvana Void muncul. Ada kilatan cahaya dan pedang melesat ke celah itu. Gemuruh yang menggelegar segera bergema dan riak-riak muncul dengan keras di batasan waktu. Retakan halus muncul saat pedang itu mendekat. Pada saat ini, pedang kristal mendekat, dan di bawah kendali Wang Lin, energi pedang tak berujung menyebar, menyebabkan suara gemuruh yang lebih keras. Tepat pada saat ini, Wang Lin melompat dan tangan kanannya terangkat ke udara. Trisula tiba-tiba muncul, memancarkan cahaya hitam tak berujung. Wang Lin jatuh di celah itu seperti meteor. Dia sangat cepat dan langsung mendekat. Trisula segera menusuk ke dalam celah, dan kekuatan yang kuat mengalir ke tubuh Wang Lin. Namun, Wang Lin mendengus dingin dan kekuatan dewa kuno memenuhi tubuhnya. Tangan kanannya mendorong tanpa ampun, dan saat suara letupan bergema, Trisula menembus batasan. Kemudian dia meninggalkan Trisula tersebut dan membuat lubang selebar puluhan kaki menggunakan retakan yang baru saja disembuhkan beberapa bulan lalu. Tangan kiri Wang Lin mengulurkan tangan dan menyingkirkan pedang kristal itu. Dia kemudian bergegas ke celah dan menyerang puncak gunung. Adapun gerbang batu dengan tanda petir, Wang Lin hanya melihatnya sebelum menarik pandangannya. Dia segera sampai di puncak gunung dan menyapu trisulanya. Gemuruh menggelegar bergema dan retakan spasial dengan cepat muncul di hadapannya. Dia mengetahui lokasi tepatnya karena ingatan Master Asian Pain dan karena pikirannya telah melewati lokasi ini ketika dia memahami Dao. Retakan muncul dan Wang Lin langsung masuk ke dalam. Tak lama setelah dia masuk, ketiga pemuda alam luar muncul di luar batasan. Mereka saling memandang sebelum mengatupkan gigi dan memasuki celah yang dibuka Wang Lin. Mereka menuju gunung. Ketika Wang Lin memasuki ruang misterius, dia langsung melihat tablet batu raksasa. Matanya menyipit saat dia berjalan ke depan, dan pandangannya tertuju ke bagian bawah tablet. Dia melihat setengah kerangka yang dipaku pada loh batu dengan 2 paku 7 warna. Cahaya hitam tampak samar-samar bergerak di sekitar kerangka itu, dan itu membuat kata-kata di tulang itu mengeluarkan daya tarik aneh yang bisa membuat seseorang menjadi gila. Wang Lin berjalan mendekat selangkah demi selangkah. Pandangannya tertuju pada tablet batu. Itu terbuat dari bahan yang tidak diketahui dan mengeluarkan aura kuno. Setelah hati-hati melihatnya, Wang Lin mengerutkan kening. Dia merasa bahan dari tablet batu itu familiar, tapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat sesuatu yang mirip dengan itu. Setelah merenung sedikit, tatapan Wang Lin menyapu kerangka itu.
Meskipun dia sudah siap, dia masih terjebak olehnya. Namun, dia bersiap dan pulih setelah mundur beberapa langkah. Matanya berbinar dan dia tidak ragu membuka ruang penyimpanannya. Kata emas, pertempuran, terbang keluar dari ruang penyimpanannya. Saat itu muncul, cahaya keemasan dari kerangka itu mulai terbang keluar. Cahaya hitam dan emas dari kerangka itu terus berubah. Pada akhirnya, cahaya keemasan bersinar dan terbang keluar dari kerangka dan menuju ke kata pertempuran. Pada saat ini, cahaya keemasan memenuhi kekosongan. Pada saat ini, kata emas, pertempuran, terbang langsung ke Wang Lin dan mendarat di antara alisnya. Pikiran Wang Lin bergetar. Orang tua ini adalah Zhan Xingye. Saya tahu penguasa akan mencoba memaksa saya untuk menyerah di masa depan. Namun, sebagai seorang kultivator sistem bintang seluruh langit, saya lebih baik mati daripada bekerja bersama orang-orang dari alam luar. Seseorang yang mewarisi Dao saya, pahami maksud pertempuran ini dan bunuh jalan Anda ke alam luar di masa depan. Persembahkan darah mereka pada rohku. Hati Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung yang mengerikan, dan adegan yang tak terhitung jumlahnya dari Zhan Xingye yang bertarung melawan dunia muncul di benaknya. Gambar yang tak terhitung jumlahnya mengandung pemahaman yang kuat terhadap pertempuran, dan ketika pemahamannya semakin dalam, wilayah kekuasaannya mulai menyatu dengan niat pertempuran ini, menyebabkan perubahan yang mengejutkan. Saat Wang Lin memahaminya, sebuah distorsi muncul di ruang tempatnya berada dan ketiga pemuda itu melangkah masuk. Pemuda dengan tanda api menatap Wang Lin dengan rakus. Pada jarak sedekat ini, dia bisa merasakan energi asal api yang dahsyat di dalam Wang Lin. Jika aku melahapnya, aku bisa berevolusi. Pemuda dengan tanda petir terkejut ketika dia melihat Wang Lin. Dia bisa merasakan guntur yang kuat dari Wang Lin, tetapi dia juga melihat bahwa Wang Lin berada dalam keadaan misterius. Hanya pemuda dengan tanda bulan sabit yang menahan keterkejutan di benaknya saat melihat punggung Wang Lin. Pupil matanya menyusut dan kenangan jauh muncul kembali di hatinya. Itu memang dia. Ketiganya menyerang Wang Lin pada saat yang sama dengan niat membunuh yang kuat. Mereka bertiga membentuk segel dan tanpa ampun memukul dahi mereka dengan telapak tangan. Ada 3 suara letupan dan tubuh mereka mengalami perubahan yang mengejutkan. Pemuda dengan tanda petir itu melebar hingga ratusan kaki dan diselimuti oleh petir. Pemuda dengan tanda api tiba-tiba menumbuhkan sepasang sayap api dan sebuah tanduk muncul di kepalanya. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit, tapi itu ganas. Pemuda dengan tanda bulan sabit adalah yang paling aneh. Tubuhnya tidak banyak berubah, namun kulitnya berubah menjadi warna bulan. Warna kristal ini sangat kontras dengan cahaya keemasan. Namun, saat mereka menyerbu masuk dan mendekat, Wang Lin tiba-tiba berbalik. Matanya menjadi jernih dan menunjukkan sedikit ejekan. Itu adalah ejekan yang sama yang dilakukan para penggarap alam luar terhadap para penggarap alam tertutup. Saya seorang pahlawan baik dalam hidup maupun mati. Kultivator seperti kami tidak pernah segan-segan berkelahi. Kata-kata terakhir Zhan Xingye saat menghadapi penguasa muncul di benak Wang Lin. Mata Wang Lin dipenuhi dengan niat bertarung. Ketiga orang itu semuanya berasal dari alam luar, dan pemandangan dari patung batu itu telah menyebabkan darahnya mendidih. Saat ini, tidak ada karma, yang ada hanya niat membunuh. Semakin banyak dia belajar tentang masa lalu, semakin kuat niat membunuh ini. Pemuda dengan tanda petir adalah yang tercepat, dan dia mendekat. Dia awalnya hanya seorang kultivator puncak pembersih nirwana, tetapi setelah transformasi aneh, tingkat kultivasinya meningkat, dan dia secara tak terduga mencapai tahap awal penghancur nirwana. Kemudian ia melewati tahap awal nirvana Saterer untuk mencapai tahap pertengahan. Wang Lin belum pernah melihat kemampuan seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Ini bukan karena mereka menyembunyikan tingkat kultivasi mereka telah meminjam kekuatan dari surga. Lebih tepatnya, ini bukan pertama kalinya Wang Lin bertarung dengan orang-orang dari alam luar. Dalam kehampaan dengan ular Moongazar, dia telah bertarung dengan mereka. Tapi saat itu Wang Lin terlalu lemah untuk menarik perhatian mereka dan dia tidak memiliki kendali atas nasibnya sendiri. Namun, sekarang Wang Lin memenuhi syarat untuk melihat ketiganya dengan ganas menyerangnya dengan jijik dan ejekan. Pemuda dengan tanda petir itu diselimuti oleh petir, dan saat dia bergerak maju, suara letupan bergema. Dia tampak seperti kilat saat dia mendekat dengan cepat.
Tangannya membentuk segel dan cahaya di sekelilingnya membentuk sosok raksasa. Sosok ini tingginya lebih dari 1000 kaki dan diselimuti petir biru. Ia memiliki tanda petir besar di antara alisnya dan tatapannya dapat mengguncang pikiran siapapun yang bertemu dengannya. Guntur runtuh, pemuda dengan tanda petir meraung saat dia mendekati Wang Lin. Guntur, ejekan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Guntur menyambar di mata kanannya dan tanda kilat juga muncul di mata kanannya. Dia mengambil satu langkah ke depan. Pada saat ini, dunia tampak melambat di mata Wang Lin. Segalanya tampak berada di bawah air dan hampir berhenti. 3 orang di depannya, bahkan pemuda dengan kilat, sangat lambat sehingga tidak berarti apa-apa. Dengan satu langkah, sebelum gemuruh menggelegar bergema saat dia memecahkan penghalang suara, dia sudah tiba di hadapan orang dengan tanda petir. Dia mengangkat tangan kanannya dan menghantamkannya ke dada pemuda itu. 1 serangan, 2 serangan, 3 serangan, 4 serangan. Dalam waktu singkat, kedua jari Wang Lin membentuk pedang dan menyerang 4 kali. Pemuda dengan tanda petir menjadi pucat, lalu keterkejutan memenuhi matanya dan dia batuk darah. Dadanya berlumuran darah dan sejumlah besar kilat menyambar di dadanya. Petir itu dengan cepat menyebar seperti jaring dan mengelilingi tubuhnya. Ini terjadi dalam sekejap, itu terlalu cepat, tidak ada yang punya waktu untuk bereaksi. Kepada 2 orang yang tersisa dari alam luar, Wang Lin baru saja berbalik dan tidak bergerak sama sekali dengan tatapan mengejek di matanya. Namun, pada saat itu juga, salah satu rekan mereka batuk darah dan terlempar kembali. Pada saat itulah, gemuruh yang menggelegar tiba. Leluhur Guntur, pinjamkan aku kekuatan untuk melahap penggarap alam tertutup ini. Suara letupan datang dari pemuda dengan tanda petir dan lebih dari separuh tulang di tubuhnya patah. Dia terlempar ke belakang beberapa ratus kaki dan petir di sekelilingnya runtuh. Ada juga jaring petir di sekelilingnya yang sepertinya menyegelnya. Berlumuran darah, kepalanya tersentak dan dia mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan. Itu penuh dengan kegilaan, namun, di mata Wang Lin, kegilaan ini dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Saat orang dengan tanda petir meraung, ilusi di sekelilingnya mulai berubah menjadi nyata. Petir tak berujung muncul entah dari mana dan berkumpul menuju ilusi itu. Saat petir berkumpul, sosok ilusi, yang tingginya 1000 kaki, menjadi seperti inkarnasi Guntur surgawi. Ekspresi Wang Lin tetap acuh tak acuh dan dia maju selangkah lagi. Dengan langkah ini, domain benar dan salahnya menyebar. Langkah ini seolah mendarat di detak jantung pemuda bertanda petir. Gemuruh menggelegar bergema dan lebih banyak darah mengalir keluar dari dadanya. Tangan kanannya mencengkeram dadanya. Hatinya hancur karena domain Wang Lin. Wang Lin bahkan tidak melihat orang ini. Dengan satu langkah, dia tampak terangkat ke langit, dan dia tiba di samping sosok besar itu dan dengan santai memukulnya dengan telapak tangan kanannya. Pada saat yang sama, Guntur melintas di mata kanannya. Tanda petir keluar dari matanya dan mendarat di antara alis ilusi. Mulai sekarang, klanmu kehilangan hak untuk bertarung denganku untuk menguasai Guntur. Suaranya suram tapi juga penuh dengan rasa keagungan. Itu seperti hukum dan dipenuhi dengan tekad untuk menyegel sebuah klan. Seolah-olah dia mengambil kembali kendali yang telah diberikan kepada klan Guntur Sebar. Sosok ilusi itu bergetar dan roboh menjadi kilat yang tak ada habisnya. Tiba-tiba berubah menjadi kilat dan menimpa pemuda. Suara letupan bergema saat tubuh pemuda itu langsung roboh dan berubah menjadi abu. Jiwa asalnya terikat oleh petir. Ketika Wang Lin berbalik, semua pencahayaan dan Guntur diserap olehnya. Jiwa asal pemuda itu ditarik ke mata kanan Wang Lin juga. Tanda petir di mata kanan Wang Lin menjadi lebih jelas. Semua ini terjadi dalam sekejap. Pupil orang dengan tanda api menyusut dan matanya dipenuhi ketakutan yang tak terbayangkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti sejenak dan hendak mundur. Wang Lin berbalik dan pandangannya tertuju pada pemuda dengan tanda api. Api, rasa jijik di matanya menjadi semakin kuat. Nyala api yang mengerikan muncul di mata kanannya dan lautan api yang menutupi ribuan kaki di sekelilingnya muncul. Pemuda dengan tanda api menjadi pucat. Dia ingin mundur, tapi dia dikelilingi oleh lautan api. Dia meronta dan mengaum.
Sayap yang terbuat dari api di belakangnya melambai dan sejumlah besar api tampak membentuk badai api. Setelah membentuk badai api, dia menyerang Wang Lin. Saat dia bergerak maju, tangannya membentuk segel dan nyanyian aneh keluar dari mulutnya. Bahkan lebih banyak api keluar dari tubuhnya, membentuk dinding api yang menghantam Wang Lin. Wang Lin melambaikan tangannya dan lautan api tampak mendidih. Seluruh lautan api mendekati pemuda dengan tanda api. Ini adalah duel antara api dan api. Dua api yang berasal dari sumber yang sama namun dikendalikan oleh dua orang berbeda bertabrakan dalam sekejap mata. Serangkaian suara gemuruh yang mengguncang surga bergema, dan dengan suara keras, pemuda dengan tanda api itu keluar. Sayap api, yang mirip dengan sayap burung vermilion, mengeluarkan api ungu saat dia mendekati Wang Lin. Bukan manusia atau burung vermilion, hanya penghuni alam luar yang cacat. Api dari mata kiri Wang Lin menutupi seluruh tubuhnya dan armor vermilion bird muncul di sekelilingnya. Saat ini, dia seperti dewa api kuno. Saat pemuda dengan tanda api melihat ini, dia menjadi gila dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia berseru, "Armor suci!" Mata Wang Lin menunjukkan ketidakpedulian dan niat membunuh. Dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk pemuda dengan tanda api. Dengan ini, tubuh pemuda itu bergetar hebat, dan teror di matanya tak terlukiskan. Dia menjerit menyedihkan saat api keluar dari dalam tubuhnya dan dia membakar dirinya sendiri. Sebagai anggota klan burung pipit api, dia ditemani oleh api sepanjang hidupnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa suatu hari dia akan dikhianati oleh api ini. Api yang selalu dia kendalikan dengan bebas telah sepenuhnya mengkhianatinya seolah-olah telah bertemu dengan Tuan sebenarnya. Jeritannya yang menyedihkan bergema saat tubuhnya terbakar menjadi abu. Namun, setelah tubuhnya berubah menjadi abu dan jiwa aslinya terbakar, dia mengeluarkan mantra. "Saya memanggil roh leluhur sebagai anggota klan burung pipit api." Saat suaranya bergema, jiwa asalnya runtuh. Bintik cahaya berubah menjadi api dan berubah menjadi vermilion bird ilusi. Burung vermilion ini berwarna hitam dan ditutupi aura permusuhan. Ia bahkan tidak tampak seperti burung vermilion, itu lebih seperti burung api yang diperbesar beberapa kali lipat. Itu dipenuhi dengan permusuhan saat ia mengaum dan menyerang Wang Lin. Wang Lin mengeluarkan suara dingin dan mata kirinya bersinar. Teriakan vermilion bird asli bergema dari dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, vermilion bird putih muncul di sekelilingnya. Ini adalah vermilion bird yang sebenarnya. Saat muncul, ia menatap burung api hitam raksasa dan menunjukkan ekspresi jijik. Tanpa memerlukan perintah Wang Lin, ia berteriak. Pada saat ini, separuh dunia ditutupi oleh api, dan ia berusaha melahap burung api besar tersebut. Burung api hitam raksasa itu menjadi semakin bermusuhan, tetapi ia menunjukkan niat yang jelas untuk mundur. "Mulai sekarang, klanmu kehilangan hak untuk bertarung denganku untuk menguasai api." Saat kata-kata Wang Lin bergema, vermilion bird dan burung api hitam bertabrakan. Gemuruh menggelegar bergema dan burung api hitam itu segera roboh, tidak mampu menahan sama sekali. Seolah-olah ia telah bertemu leluhurnya, atau yang palsu bertemu dengan yang asli. Api yang dikeluarkan burung api hitam setelah roboh segera dilahap oleh vermilion bird, bahkan rohnya pun dilahap. Saat ini, semua api di dunia ini adalah milik Wang Lin. Burung vermilion menjerit. Itu sangat bersemangat. Secara tak terduga itu menunjukkan tanda kebangkitan ketiga. Api di sekitar tubuhnya menyala lebih tinggi dan lebih kuat. Pemandangan ini menyebabkan ekspresi pemuda bertanda bulan sabit berubah drastis, dan akhirnya menjadi pucat. Dia dipenuhi keringat dingin. Dia bahkan tidak bisa melihat dengan jelas sosok Wang Lin sebelum semuanya berakhir dalam sekejap. Dia berpikir tentang bagaimana orang ini telah melukai gurunya dengan serius dalam kehampaan meskipun gurunya kemudian mengatakan bahwa orang ini bahkan tidak cukup kuat untuk menahan satu pukulan. Tanpa ragu-ragu, pemuda bertanda bulan sabit segera mundur seperti orang gila untuk melarikan diri dari keberadaan yang menakutkan ini. Seolah-olah semakin dekat dia dengan orang ini, dia menjadi semakin gugup dan semakin dekat pikirannya menuju kehancuran. Wang Lin dengan dingin menatap pemuda itu dan mengucapkan kata-kata yang membuat pemuda itu kehilangan akalnya. "Klan budak berani menyebut diri mereka Dao surgawi di hadapanku?" Pemuda dengan tanda bulan sabit berbalik dan meraung ke arah Wang Lin,
saya bukan dari klan budak." Wang Lin memandang pemuda itu dengan tatapan acuh tak acuh, dan api di sekitarnya menjadi lebih kuat. Pertama kali dia bertemu pemuda itu adalah di dalam kehampaan dalam pertempuran melawan ular Moongazal. Dia datang dari alam luar dan membentuk pusaran dalam upaya untuk mengambil ular Moongazal. Orang ini sangat sombong dan dengan bangga mengatakan bahwa dia adalah Dao surgawi di hadapan orang-orang dari alam tertutup seperti Wang Lin. Wang Lin terkejut pada saat itu, tetapi semakin dia mengetahui tentang masa lalu, semakin dingin pandangannya terhadap pemuda tersebut. Klan budak para dewa kuno, orang yang dilindungi oleh para dewa kuno di zaman purba, klan pemakan bulan. Saat Wang Lin mendengus dingin, tangan kanannya mengepal dan dia melayangkan pukulan. Kekuatan dewa kuno mengalir melalui kehampaan dan gemuruh yang menggelegar bergema seolah-olah itu bisa menghancurkan dunia. Wajah pemuda itu pucat. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri. Jika dia ingin hidup, dia harus berjuang. Namun, hatinya terasa pahit. Biarpun dia bertarung, seberapa besar kemungkinan dia bertahan? Dia tidak tahu. Jika dia berada di luar dan bertarung dengan salah satu anggota klannya sendiri, setidaknya dia bisa menyerah. Namun, orang ini adalah seorang penggarap alam tertutup dan juga dewa kuno kerajaan. Dari catatan keluarganya, klannya telah mengkhianati dewa-dewa kuno. Bahkan jika dia menyerah, dia tidak bisa lepas dari nasib kematian dan pencarian jiwanya. Tempat apa sebenarnya ini? Mengapa para penggarap alam tertutup muncul di sini? Ekspresi pemuda itu menjadi lebih ganas dan dia mengaum. Tangannya membentuk segel dan tubuhnya menjadi lebih seperti kristal, seolah-olah dia tertutup sinar bulan. Saat tinju Wang Lin mendekat, dia mulai berputar dan membentuk pusaran. Di dalam pusaran itu, bulan sabit raksasa muncul. Saat tinju Wang Lin mendarat, terdengar suara gemuruh. Bulan sabit bergetar hebat tetapi tidak runtuh. Namun, darah keluar dari sudut mulut pemuda itu. Dia mengatupkan giginya dan meningkatkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Dia kemudian mendorong ke depan dan berteriak, "Rebound Moon Force." Dalam sekejap, cahaya dari bulan sabit menjadi menyilaukan dan gambaran pukulan dewa kuno ditembakkan ke arah Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tidak berubah saat dia mencibir dan mengangkat tangan kanannya untuk pukulan lain. Pada saat yang sama, dia mengambil satu langkah dan mendekat dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Pukulan itu mendarat dengan pukulan yang dibentuk oleh bulan sabit dan suara gemuruh bergema. Bagaimana mantra klan budak bisa melawan dewa kuno? Wang Lin bergegas maju dan tangan kanannya terus melayangkan pukulan ke pusaran. Gemuruh terus berlanjut dan pemuda di dalam pusaran terus mundur. Setiap langkah yang diambilnya kembali menyebabkan tubuhnya bergetar hebat. Pada saat ini, Wang Lin seperti pertempuran surgawi. Dia dipenuhi dengan niat bertarung tanpa akhir saat dia mendekat selangkah demi selangkah. Salah satu dari mereka mendorong ke depan dan satu lagi mundur, dan setiap pukulan menciptakan kekuatan bulan rebound. Saat ini, semua suara diredam oleh suara gemuruh ini. "Istirahatlah untukku." Suara Wang Lin tenang, tapi mengandung tekanan yang tak terlihat. Saat ini, tubuhnya berputar dan kaki kanannya menendang pusaran. Saat suara letupan bergema, pusaran itu runtuh. Bulan sabit di dalamnya terfragmentasi dan meledak. Bayangan berdarah terdorong keluar. Itu adalah pemuda yang berlumuran darah. Dia terlempar ke kejauhan dalam bentuk busur. Wang Lin berjalan menuju pemuda itu. Mata pemuda itu kabur, tapi dia berjuang untuk mengucapkan mantra yang sangat rumit. Pada saat yang sama, tangannya membentuk segel dan dia menunjuk ke antara alisnya. Mantra bulan terlarang, murka dewa. Pemuda ini tahu bahwa klan pemakan bulan miliknya mempunyai mantra terlarang kuno. Dia tidak seharusnya menggunakan mantra ini sampai itu adalah pilihan terakhir, karena akan memalukan bagi klan pemakan bulan jika menggunakannya. Saat dia meraung, dia berlutut di tanah. Wang Lin mendekat. Tangan pemuda itu membentuk segel aneh dan dia mulai beribadah. "Pinjamkan kekuatan jiwa para dewa kepada anggota klan pemakan bulanku." Saat suaranya bergema, kekuatan dewa kuno yang kuat muncul di sekitar pemuda. Ruang di belakangnya berputar dan bayangan dewa kuno setinggi beberapa ribu kaki muncul. Dewa kuno itu kabur dan matanya terpejam. Hanya 7 bintang dewa kuno yang memancarkan cahaya menyilaukan. Hati pemuda itu merasa terhina,
tetapi pada saat krisis ini, dia tidak bisa terlalu peduli karena suaranya yang serak bergema di kehampaan. Aku meminta jiwa dewa kuno untuk memberikan budak ini kekuatan bulan untuk menghancurkan semua musuhku. Bayangan dewa kuno yang muncul di belakangnya tiba-tiba membuka matanya dan memperlihatkan tatapan kuno dan tirani. Dia perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu turun ke arah Wang Lin. Mata pemuda itu tajam ketika dia berpikir dalam hatinya, karena kalian berdua adalah dewa kuno, maka aku akan membiarkan kalian para dewa kuno saling membunuh. Mata Wang Lin dipenuhi kesedihan saat dia melihat bayangan dewa kuno dan pukulan yang mendekat. Dia menghela nafas dan bintang dewa kuno di antara alisnya muncul. Mereka mulai berputar dan aura dewa kuno memenuhi tubuhnya. Bahasa dewa kuno keluar dari mulut Wang Lin dan menyebar seperti riak. Klan yang kamu lindungi telah mengkhianati klan dewa kunoku. Sebagai dewa kerajaan kuno, aku memerintahkan kalian semua untuk berpencar. Bayangan dewa kuno itu berhenti. Matanya dipenuhi kebingungan dan kemudian pembebasan saat dia perlahan menghilang. Sudah lama sekali sejak dewa kerajaan kuno muncul di antara dewa-dewa kuno. Jiwa dewa kuno yang melindungi klan pemakan bulan hanyalah sepotong kemauan. Saat itu, dewa kuno kerajaanlah yang memutuskan untuk melindungi budak klan pemakan bulan, dan seluruh klan dewa kuno melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Bahkan seiring berjalannya waktu dan mereka mati, kemauan yang ada di dunia terus melindungi mereka. Ini akan berlanjut sampai dewa kerajaan kuno lainnya muncul dan memberi perintah untuk berhenti. Itulah satu-satunya cara agar perjanjian kuno ini dapat diselesaikan. Hari ini, pada saat ini, kata-kata Wang Lin adalah kehendak para dewa kerajaan kuno. Pemuda itu sangat terkejut. Dengan pengalamannya, bagaimana dia bisa mengetahui rahasia besar ini? Dia tidak tahu, dan itulah mengapa dia cukup bodoh untuk meminjam kekuatan para dewa kuno di hadapan dewa kuno kerajaan seperti Wang Lin. Mulai sekarang, para dewa kuno tidak lagi melindungi klan pemakan bulan, mereka akan menghancurkan klan pemakan bulan. Ini adalah kata-kata terakhir yang didengar pemuda itu. Wang Lin berjalan ke depan dan sebuah tendangan menyapu ke depan. Gemuruh bergema di seluruh tubuh pemuda itu ketika semua tulangnya roboh, namun dagingnya tidak hancur. Sebaliknya, dia tersapu ke arah kerangka di bawah tablet batu oleh tendangan Wang Lin. Dengan keras, tubuhnya tumpang tindih dengan kerangka dan bahunya tertusuk oleh 2 paku 7 warna. Semburan tangisan yang menggemparkan datang dari pemuda saat tubuhnya ditempelkan oleh 2 paku 7 warna. Rasa sakit karena daunmu disedot dan jiwamu terus-menerus dihancurkan bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh orang biasa. Wang Lin tidak langsung membunuhnya tetapi membuatnya menderita rasa sakit yang dialami Zhang Xingye. Menunggu kematian setelah penyiksaan tanpa akhir. Tubuh pemuda itu bergetar di bawah lempengan batu. Dia berjuang untuk pergi tetapi tidak bisa. Bahkan jiwa asalnya pun tidak dapat melarikan diri, karena jiwa itu tersegel di dalam tubuhnya. Wang Lin perlahan mendekat dan menekankan tangan kanannya ke kepala pemuda itu. Perasaannya menyerbu masuk dan mencari jiwanya dengan paksa. Setelah mendapatkan kenangan itu, pemuda itu hampir pingsan. Namun, rasa sakitnya begitu hebat sehingga dia tidak bisa pingsan. Dia tidak bisa berdiri dan hanya bisa menahan siksaan tanpa akhir sampai dia mati perlahan. Wang Lin menarik tangan kanannya dan menghela nafas. Saat ini, api di Vermilion Bird mencapai ketinggian baru. Saat api menyala, ia terus meningkat hingga kebangkitan ketiga. Di luar formasi megah yang menyegel area ini, sistem bintang tak berujung dikenal sebagai sistem bintang kuno atau alam luar. Di sistem bintang kuno yang luas, ada tempat yang dipenuhi petir. Disinilah letak klan Guntur Pencar yang terkenal. Ada danau Guntur yang telah ada selamanya di klan Guntur Sebal. Guntur ini datang dari kehampaan dan terus bergemuruh tanpa henti. Klan Guntur Pencar telah membangun sebuah kuil di sekitarnya dan mempersembahkan korban kepada Guntur. Namun, saat orang dengan tanda penerangan meninggal dan Wang Lin berkata bahwa dia menarik hak mereka untuk mengendalikan Guntur, danau Guntur yang telah ada selamanya ini mengeluarkan himne Guntur yang menggemparkan surga. Ini mengejutkan seluruh klan Guntur Pencar dan menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. Ekspresi semua orang berubah dan mereka bergegas mendekat. Saat mereka menyebarkan indera mereka, danau Guntur abadi tiba-tiba menghilang tanpa jejak seolah-olah telah diambil. Setelah 10 napas waktu, ia kembali, dan meskipun kembali,
pemandangan ini menyebabkan kepanikan dan ketakutan yang tak ada habisnya di antara klan Guntur Pencar. Di sistem bintang kuno, ada area di mana klan burung pipit api berada. Tempat ini sangat mirip dengan sekte Dewa Burung Vermilion, di mana seluruh wilayahnya terbakar. Demikian pula, ada banyak patung burung Vermilion yang didirikan di kuil. Namun, burung Vermilion ini berwarna hitam, seolah-olah mereka adalah burung api. Namun, saat anggota klan burung api meninggal dan Wang Lin mengatakan bahwa dia mengambil kembali kendali atas api, semua patung burung api bergetar dan teriakan permusuhan memenuhi bintang-bintang. Suara retakan bergemuruh melintasi bintang-bintang dan sekitar 30% patung burung api runtuh. Seluruh klan Fire Sparrow terkejut. Pada saat patung burung api runtuh, seorang lelaki tua melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri. Legenda kuno mengatakan bahwa ketika mereka kembali, semua burung Vermilion palsu akan runtuh. Pada saat yang sama, di antara 7 klan kuat, sebuah kejadian mengejutkan terjadi di klan pemakan bulan. Itu adalah perubahan yang membuat takut seluruh anggota klan pemakan bulan.